Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, oleh karena hanya pemeliharaan dan kasih Tuhan sajalah sehingga kita boleh melewati lagi satu minggu di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Dan kita boleh kembali mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini, pelajaran sekolah Sabat kita telah memasuki pelajaran yang ketujuh dengan tema kemenangan Kristus atas kematian. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kematian Yesus di kayu salib adalah dasar penebusan kita. Namun, juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan siapapun. Itu sebabnya Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus menandai kemenangan terakhir atas dosa dan kematian. Itu juga menjamin kebangkitan kita sendiri. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selama kehidupannya. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia mengusir roh-roh jahat. Dan itu semuanya baik. Tetapi tanpa kematian, maka sia-sialah apa yang telah ia lakukan. Itulah sebabnya ia harus mati. Tetapi tanpa juga kebangkitan, maka sia-sialah kematian Kristus. Itulah sebabnya Yesus bangkit. Salib adalah kemenangan Kristus atas dosa, kematian, dan iblis. Dan kebangkitannya adalah puncak peristiwa kemenangan. Kematian tidak dapat menahan Yesus karena dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa dalam semua tindakannya. Kematian Yesus adalah titik pusat dari pencapaiannya. Namun, salib tanpa kebangkitan hanya akan menjadi suatu pelajaran ataupun filosofi yang indah dari pelayanan yang tidak mementingkan diri dari Yesus. Salib tanpa kebangkitan akan menjadi suatu pertunjukan kasih pengorbanan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan membawa solusi yang menentukan untuk masalah dosa dan kematian. Tidak mampu memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus sangatlah penting. Karena itu menjamin kebangkitan saudara dan saya. Di dalam pelajaran kita akan melihat kebangkitan Yesus ada hambatannya dan kemenangan. Para saksi, mereka yang dibangkitkan bersama dengan dia, mereka yang melihat dia, dan pentingnya kebangkitan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Hambatannya, maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 66. Sebuah batu, meterai, dan beberapa tentara Romawi ditempatkan untuk mencegah murid-murid Yesus mencuri tubuhnya. Bahkan imam-imam dan para ahli Taurat, mereka menghalalkan segala cara untuk supaya kubur Yesus ini tidak terbuka. Itulah sebabnya pada hari Sabat, walaupun mereka dilarang untuk bertemu dengan orang asing, tetapi mereka rela untuk bertemu dengan Pilatus supaya mengizinkan mereka meminta tentara Romawi untuk menjaga akan kubur Yesus, karena mereka takut apabila Yesus itu bangkit kembali. Namun, murid-murid Yesus hanyalah beberapa orang Galilea yang penakut. Mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap, dan mereka bersembunyi di suatu tempat di Yerusalem karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Para imam dan orang-orang Farisi tidak takut kepada para murid, mereka takut kepada Yesus. Itulah sebabnya setan mendorong mereka untuk mencegah Yesus keluar dari kuburnya. Setan melakukan segala cara supaya Yesus itu tidak bangkit, dan dia menggunakan imam-imam, para ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk mencegah kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya kubur Yesus itu disegel. Tetapi tindakan mereka ini hanya menyediakan bukti bagi kita pada hari ini bahwa Yesus itu bangkit. Di dalam tulisan pena inspirasi di sana dikatakan, jika ia bisa, ia di sini adalah setan, ia akan menahan Kristus terkunci di dalam kubur. Dia tidak mau Yesus itu bangkit, tetapi Yesus bangkit. Walaupun segala cara digunakan untuk menghalangi kebangkitannya, tetapi Yesus bangkit. Kemenangan.
Matius 28 ayat 2 mengatakan, "Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya." Batu, meterai, dan para penjaga gemetar di hadapan salah satu malaikat Tuhan. Ketika Bapa memanggilnya, anak mengambil kembali kehidupan yang telah Dia serahkan. Kemenangan Kristus atas iblis dan kekuatan jahatnya telah dikunci di atas kayu salib dan ditegaskan oleh kubur yang kosong di mana Yesus bangkit. Ketika Yesus dibandingkan di dalam kubur, iblis menang. Ia berani mengharapkan bahwa juru selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekat. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Dan Yesus pun bangkit. Para tua-tua menyuap para penjaga agar orang-orang percaya akan hal yang mustahil, bahwa para prajurit telah tertidur dan bahwa para murid telah memindahkan batu yang berat dan berisik itu, serta membawa tubuh Yesus bersama mereka. Ini adalah dusta yang dilakukan supaya terus menyatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi tidaklah demikian. Upaya yang gagal untuk mencegah kemenangan Yesus hanya berhasil membuat beberapa prajurit yang ketakutan menyatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Kristus keluar dari kubur dalam keadaan dipermuliakan dan pegawai Roma melihat Dia. Dan ini menyatakan bahwa Yesus menang, baik ketika ia menebus manusia dari dosa ketika ia mati di kayu salib, dan pada akhirnya Dia bangkit. Ia menaklukkan kematian, ia menaklukkan maut. Dan ini merupakan jaminan bagi umat-umat Tuhan yang telah mengalami istirahat di dalam kematian, bahwa itu merupakan tidur. Karena sebagaimana Yesus telah bangkit, juru selamat kita telah bangkit, demikian pula pada suatu hari kelak manakala Yesus datang kembali, umat-umat Tuhan yang telah beristirahat di dalam kematian akan dibangkitkan dan akan menerima warisan keselamatan yang telah dijanjikan. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik di dalam kehidupan kita? Mereka yang dibangkitkan bersamanya, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Matius 27 ayat 52-53. Ketika Yesus mati dan Ia dibangkitkan, ada orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan juga turut dibangkitkan. Batu-batu yang menutupi makam beberapa orang kudus terbuka oleh gempa bumi. Mereka tetap di kuburan mereka sampai gempa bumi kedua menandai kebangkitan Yesus, dan mereka dibangkitkan. Orang-orang ini dibangkitkan dalam keadaan tidak fana dan naik ke surga bersama dengan Yesus. Tidak seperti orang lain yang dibangkitkan untuk mati lagi seperti Lazarus atau putri Yairus. Dan ketika mereka dibangkitkan, mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus sendiri, dan sebagai bentuk dasar dari mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan manakala Yesus datang pada kali yang kedua, kebangkitan bagi orang-orang yang benar. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang dan menyatakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami bangkit dengan Dia. Demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci itu telah diabadikan. Sebelum naik, mereka menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Dan benar, Yesus bangkit. Dan sebagaimana orang-orang kudus ini, demikian pula akan menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang mengalami istirahat akan dibangkitkan dan keselamatan diberikan. Mereka yang melihat Dia, Lukas 24 ayat 34 menyatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menempatkan diri kepada Simon. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Baru, banyak orang melihat Yesus dibangkitkan dan menjadi saksi kebangkitannya. Dan pada saat ini kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sekelompok wanita, para pengawal Romawi, Maria Magdalena, murid-murid Emmaus, Petrus, mereka yang berkumpul di ruang atas, Thomas, lebih dari 500 orang, Yakobus saudara Yesus, dan Paulus.
Dan kalau kita melihat di antara kelompok orang-orang yang melihat Yesus ini, ketika mereka pertama kali mendengar bahkan melihat bahwa Yesus itu hidup, mereka tidak percaya. Tetapi ketika Yesus meyakinkan mereka, pada akhirnya mereka percaya bahwa itu Yesus. Dan ada satu cerita yang dicatat, Thomas, ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid dirundung dengan perasaan takut dan iman mereka tergoncang. Dan salah satunya adalah Thomas, dan dia memutuskan untuk tidak bersama-sama dengan persekutuan dengan murid-murid yang lainnya. Dan manakala Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada di sana. Tetapi ketika dalam suatu peristiwa, ketika Thomas berbicara dengan murid-murid yang lain, mereka katakan Yesus hidup, Thomas katakan dia tidak akan percaya bahwa Yesus telah hidup sampai ia memegang ataupun melihat tanda salib yang Yesus terima. Dan pada akhirnya peristiwa pun terjadi, ada pertemuan antara Yesus dan Thomas percaya. Dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan ini menjadi bagian saudara dan saya. Kita tidak melihat langsung mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya. Tetapi Yesus menyatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita juga menjadi saksi kebangkitannya oleh iman. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita terus menghidupkan iman kita. Kita yakin sepenuhnya bahwa Yesus mati, tetapi dia bangkit. Dia menaklukkan dosa dan kematian. Mari kita terus percaya kepada Tuhan kita di setiap situasi kehidupan kita, sehingga kita dapat dikatakan berbahagia. Oleh karena walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus 15 ayat 20 menyatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Buah sulung adalah persembahan kepada Tuhan. Buah pertama dan terbaik dari sebuah ladang dipersembahkan, dan itu mewakili seluruh panen. Buah sulung menandakan bahwa panen bukan hanya telah mulai, tetapi juga memperlihatkan kualitas yang dihasilkan. Dalam menyebut Kristus sebagai buah sulung, Paulus menggunakan kiasan dari bidang pertanian untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus. Seperti buah sulung atau rasa pertama dari hasil tanaman yang matang, menunjukkan seperti apa seluruh hasil panen untuk tanaman itu. Jadi Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bagaimana nantinya tubuh kita yang dibangkitkan ketika panen terakhir Allah manakala ia datang. Ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadirat-Nya. Menurut 1 Korintus 15, jika Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Sejak Yesus bangkit, maka ayat 14 khotbah kita masuk akal. 15, kita bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Ayat 16, kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan. Ayat 17, kita memiliki iman bahwa dosa-dosa kita diampuni. Ayat 18, kita akan melihat lagi mereka yang telah mati. Ayat 19, kita memiliki harapan dalam kehidupan yang lebih baik. Dan ini merupakan hal-hal yang positif yang kita rasakan manakala Yesus bangkit. Dan ini tidak akan terjadi ketika dia tidak dibangkitkan. Akhirnya, kebangkitan Yesus menjamin bahwa musuh terakhir, yakni kematian, akan dikalahkan. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang sempurna adalah penyebab kehidupan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tanpa kematiannya, tidak ada hidup yang kekal. Seperti melalui Adam datang kematian, demikian juga melalui Yesus Kristus datang juga kebangkitan orang mati. Dan di dalam Dia, semua orang akan dihidupkan kembali. Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anaknya, yakni Yesus Kristus. Dia mati dan ia bangkit. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Karena walaupun kita mengalami kematian di dunia ini merupakan tidur yang sementara. Karena sebagaimana Yesus telah mengalahkan maut, demikian pula dengan umat-umat Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Umat-umat Tuhan akan dibangkitkan dan akan mewarisi kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Yesus bangkit dan menaklukkan kematian dan memberikan pengharapan bagi kami umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.